Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya, terutama nikmat Islam dan iman. Kita lanjutkan kajian Manzumah Sulamul Wusul dalam tauhid dan akidah. Kita masuk ke poin ke-17. Kata beliau, wa ba'da hadza ruslahu qad arsala lahum wa bil haqqil kitaba anzala. Dan setelah ini Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab dengan membawa kebenaran. Likai bidzal ahdi yudzakiruhum wa yunziruhum wa yubashshiruhum, agar para nabi dan rasul itu mengingatkan perjanjian ini dan memberikan kepada mereka peringatan dan memberikan kabar gembira. Di sini beliau setelah menyebutkan kemarin bahwa Allah mengambil perjanjian dari anak Adam. Allah berfirman, wa idh akhadallahu mitsaqa bi bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Allah mengambil dari anak Adam, dari punggung mereka, keturunan mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dan Allah mempersaksikan pada diri mereka, bukankah aku adalah Rabb kalian? Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kita pernah sebutkan juga kemarin, ya. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah mengusap punggung Nabi Adam dan mengeluarkan seluruh keturunannya sampai hari kiamat, bagaikan semut-semut kecil. Kemudian Allah berfirman kepada mereka semua, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka semua berkata, bala syahidna, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami. Ya. Jadi semua kita sudah diambil perjanjian oleh Allah pada waktu kita masih berada di punggungnya Nabi Adam. Dan pastinya kita tidak pernah ingat itu, Pak. Kita tidak pernah ingat kapan kita diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itulah fitrah. Makanya para ulama mengatakan bahwa itu berbentuk fitrah, di mana Allah fitrahkan manusia di atas tauhid. Allah berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Itu fitrah di atas tauhid, untuk mengesahkan Allah,
dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau di sini mengatakan Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengingatkan perjanjian ini, Pak. Bahwa kita semua sudah diambil perjanjian oleh Allah sewaktu kita masih berada di punggung Nabi Adam. Itu mempersaksikan bahwa Allah Rabb kita. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan manusia. Ikhwat Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka saudaraku seiman, diutusnya para rasul kepada manusia itu sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab An-Nubuwat menyebutkan 6 hikmah diutusnya para nabi dan rasul. Beliau berkata, menyebutkan hikmah yang pertama. Kata beliau, hajatul khalqi ilaihim masah liyuballighuhum ma yuhibbuhullah wa yardah. Kebutuhan makhluk kepada para nabi dan rasul itu sangat butuh. Untuk apa? Agar para nabi dan rasul menyampaikan kepada mereka apa saja sih yang dicintai oleh Allah, apa saja yang diridhai oleh Allah, apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa katsirun minal usah al-munharifin dhallu fi matahati syaqawah. Karena banyak sekali manusia itu, Pak, tersesat jalan, Pak. Maka dengan adanya para nabi dan rasul, manusia jadi terbimbing. Farusul bu'ithu yuhadzibuna al-ibad wa yukhrijunahum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Maka rasul pun diutus oleh Allah untuk membimbing para hamba dan mengeluarkan mereka dari penyembahan kepada makhluk kepada penyembahan kepada Rabbnya makhluk. Ini ya hikmah yang pertama. Kenapa Allah mengutus para nabi dan rasul? Itu untuk menjelaskan kepada manusia apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Hikmah yang kedua, kata Ibnu Taimiyah, innal ghayatal udma allati awjada Allahul khalqa li ajliha hiya ibadatuhu wa tauhiduhu. Bahwa tujuan diciptakannya makhluk untuk apa, Pak? Ibadah. Ya. Wala yastati'ul insan an ya'rifa haqiqatal ibadah. Dan seorang insan itu tidak tahu, Pak, bagaimana hakikat ibadah, caranya gimana, ya. Sifatnya bagaimana, waktunya bagaimana, tempatnya gimana. Kita nggak tahu. Maka Allah pun mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan bagaimana cara apa? Ibadah. Dalam Al-Quran kita disuruh sholat. Tapi di Al-Quran ada nggak tata cara sholat, Pak? Ada? Nggak ada. Ada nggak dalam Al-Quran sholat subuh 2 rakaat? Nggak ada. Ada nggak dalam Al-Quran sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat? Nggak ada. Adanya di mana? Adanya di hadis. Dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menyuruh kita berzakat, wa atu zakah, bayar zakat. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan, Pak, apa saja yang harus dizakatkan, berapa nisabnya, berapa harus dikeluarkan. Nggak ada keterangannya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita apa saja yang harus dizakatkan, berapa nisabnya, emas, perak. Rasulullah sudah jelaskan tuh, ya, nisabnya berapa, emas berapa nisabnya? 85 gram emas. Kalau perak?
Kalau perak 595 gram. Ya, atau 20 dirham. Ya. Demikian pula binatang ternak yang harus dikeluarkan zakatnya apa saja. Rasulullah menjelaskan, ada unta, sapi, kambing. Kalau antum melihara ayam, punya 1000 ekor, wajib zakat nggak? Wajib nggak, Pak? Nggak ada dalilnya. Yang Allah wajibkan hanya 3 saja. Antum punya kuda, satu kudanya misalnya harganya 500 juta. Dan antum punya 20 ekor atau 30 ekor, nggak ada zakatnya. Karena Rasulullah mengatakan, laisa fil hisani sadaqah. Tidak ada zakat pada kuda. Nah, Rasul yang menjelaskan kepada kita cara ibadah. Makanya kita tidak diperkenankan untuk bikin ibadah sendiri, nggak boleh. Ya. Makanya Pak, kalau antum perhatikan, semua bid'ah pasti orang melakukan caranya beda-beda, Pak. Antum lihat perayaan Maulid Nabi di satu tempat dengan tempat yang lain caranya beda-beda, Pak. Yang satu ada yang arak pakai andong. Yang satu ada lagi macam-macam. Kenapa? Karena memang nggak ada tuntunannya dari Rasul. Beda dengan ibadah yang disyariatkan. Ibadah yang disyariatkan itu sudah dijelaskan sama Rasulullah. Caranya, sifatnya, waktunya, bagaimana. Dijelaskan sama Rasulullah SAW. Tapi hal-hal yang sifatnya bid'ah dibuat-buat manusia nggak dijelaskan sama orang. Nggak ada penjelasannya. Karena memang murni dibuat-buat sama orang. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hikmah yang ketiga, diutus para nabi dan rasul untuk apa? Iqamatu hujjah 'alal bashar, yaitu untuk menegakkan hujjah kepada manusia. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 165. Allah berfirman, "Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul." Para rasul itu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan supaya tidak menjadi alasan untuk manusia setelah diutusnya para rasul. Ya. Artinya apa? Pada hari kiamat tidak ada alasan lagi manusia untuk berkata, "Ya Allah, belum datang kepadaku risalah." Padahal sudah sampai kepada dia Rasul. Maka dari itulah Pak, kalau ada suatu kaum yang belum sampai kepadanya risalah para nabi dan rasul, itu masih diberikan udzur. Sebagaimana Imam Abu Daud meriwayatkan, arba'atun yudli bihujjati yaumal qiyamah. Ada 4 orang yang akan mengemukakan alasannya nanti pada hari kiamat. Siapa 4 orang itu? Yang pertama, orang yang buta dan tuli. Dia akan berkata pada hari kiamat, "Ya Rabb, ja'al Islam, wala asma' syai'an, wala ubsir syai'an." Ya Allah, Islam datang kepadaku di dunia, tapi aku tidak bisa melihat, tidak bisa dengar, ya Allah. Yang kedua siapa Pak? Ya, kata Rasulullah, orang yang tua renta, yang sudah pikun. Maka dia akan berkata pada hari kiamat, "Ya Rabb, ja'al Islam walam afham syai'an." Ya Rabb, Islam datang kepadaku dalam keadaan aku tidak paham apa-apa, ya Allah. Sudah tua renta. Yang ketiga, orang idiot, Pak. Tahu kan orang idiot? Dia akan datang, "Ya Rabb, ja'al Islam wasibyan yakdhifunani bil ba'r." Ya Rabb, Islam datang kepadaku, sementara aku sendiri idiot. Anak-anak saja melempari aku dengan tai unta. Dan yang ketiga,
Iya. Hah? Apa? Oh, yang keempat, ya betul. Yang keempat yaitu ahlul fatrah. Maka dia akan berkata pada hari kiamat, Ya Rabb, lam ya'tini rasuluk, ya Allah, belum sampai kepadaku rasulmu, ya Allah. Artinya belum sampai kepada dia dakwah para nabi dan rasul. Maka 4 orang ini pada hari kiamat diuji oleh Allah. Maka Allah berfirman kepada malaikat untuk menyalakan api. Kemudian Allah mengambil perjanjian dari 4 orang ini, Pak. Apa isi perjanjiannya? Yaitu untuk taat dan tunduk kepada Allah. Akhirnya mereka pun setuju. Lalu Allah berfirman, masuklah kalian kepada api. Siapa yang taat, maka ia masuk surga. Siapa yang tidak taat, maka ia akan diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Namun apakah mereka kekal? Allahu a'lam, enggak ada dalil. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, jadi para nabi dan rasul itu Allah utus untuk apa? Menegakkan hujah. Dan di zaman ini, Pak, dengan kemudahan teknologi, ya, sangat mudah kita untuk apa, Pak? Menuntut ilmu. Zaman sekarang ini media untuk menuntut ilmu itu dimudahkan sama Allah, Pak, semudah-mudahnya, Pak. Iya tidak? Iya, ada televisi, ada radio, bahkan di HP yang antum selalu bawa itu. Ya. Antum bisa buka di situ. Ya, ceramah-ceramah para ulama, para asatidzah dan yang lainnya. Bayangkan, Pak. HP yang kita bawa ini terkadang tidak kita gunakan untuk menuntut ilmu, ini berabe nih, Pak. Ternyata di hari kiamat Allah tanya, buat apa HP-mu? Buat nonton YouTube, ya Allah. Ya, cuma buat media sosial. Ya akhi, ini HP, ini hujah nih, Pak, pada hari kiamat nanti. Karena dengan HP Allah mudahkan kita untuk apa? Menuntut ilmu, Pak. Antum yang punya HP Android, Pak, itu di Play Store, Masya Allah, antum bisa download Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud. Antum bisa download Tafsir Ibnu Katsir. Antum bisa download banyak ilmu. Dan anehnya, nggak ada satupun yang kita download. Yang kita download apa? Game. Wallahi musibah, Pak. Ingat saudaraku seiman. Kemudahan yang kita rasakan di zaman ini, ingat, Pak, itu sebetulnya Allah ingin menegakkan hujah buat kita. Sudah tidak ada alasan lagi kita untuk berkata nanti pada hari kiamat, Ya Allah, aku tidak tahu. Maka Allah berfirman, kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Bukankah aku sudah memberikan kemudahan buat kamu untuk menuntut ilmu? Makanya Syekh Saleh Fauzan, ya, fatwanya adalah apa? Di zaman ini sudah tidak ada uzur lagi. Itu fatwanya Syekh Fauzan. Kenapa? Karena kata beliau, di zaman ini Allah mudahkan semudah-mudahnya media-media untuk ilmu itu, Pak. Maka tidak ada uzur untuk orang berkata, saya tidak tahu tentang tauhid. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hikmah yang keempat, diutusnya Nabi dan Rasul. Kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul? Innan nasa la yudrikuna bi'uqulihim katsiran minal ghaibat. Banyak perkara-perkara gaib yang tidak bisa dicapai oleh akal. Pak, yang namanya gaib itu akal tidak bisa mencapainya, Pak. Saya mau tanya, Allah Maha Gaib tidak? Bagaimana kita akan mengenal Allah kalau hanya dengan akal kita sendiri? Nggak bisa. Mungkin antum mengenal Allah dengan akal sendiri?
Gak bisa, Pak. Karena sesuatu yang gaib itu bisa dicapai melalui apa? Wahyu. Antum pernah melihat malaikat? Gak pernah. Tapi antum beriman tidak adanya malaikat? Dari mana antum beriman ada malaikat? Pengabaran para nabi dan rasul. Antum yakin adanya surga dan neraka? Emang pernah lihat? Hah? Siapa di antara antum yang pernah lihat surga dan neraka? Gak ada. Dari mana kita tahu akan ada surga, ada neraka? Dari para nabi dan rasul. Antum pernah ketika gali kuburan, palunya malaikat ketinggalan gitu? Ada azab kubur? Gak tahu. Tapi antum yakin ada azab kubur? Yakin. Itu perkara yang gaib. Dari mana antum tahu? Dari para nabi dan rasul. Adapun manusia yang tidak dapat wahyu, nggak bisa, Pak, mereka reka. Makanya seperti di masyarakat ya, mereka reka menduga-duga perkara yang gaib. Katanya orang kalau baru meninggal 40 hari, rohnya masih ada di sekitar rumahnya. Pernah dengar nggak, Pak, ucapan kayak gini, Pak? Kita tanya, dalilnya mana? Itu kan perkara gaib. Perkara gaib tidak bisa ditetapkan oleh akal, tidak bisa. Maka perkara gaib itu harus ditetapkan oleh apa? Wahyu dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, maka hikmah diutusnya Nabi dan Rasul yaitu untuk menjelaskan tentang perkara-perkara gaib. Maka para Nabi dan Rasul pun menyampaikan kepada kita tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah. Maka Allah pun memperkenalkan dirinya kepada melalui Nabi dan Rasul. Pernah ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, apa buktinya bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini Allah? Mana buktinya, katanya. Nanya gitu, nantang. Mana buktinya bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini apa? Allah. Saya jawab, buktinya adanya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul semua sepakat mengabarkan kepada kita akan adanya Allah. Dan mereka memberikan wahyu. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Pencipta langit dan bumi ini mampu tidak mengutus nabi dan rasul? Dia bilang mampu. Oke, baik. Kalau kamu berkata bahwa pencipta langit dan bumi mampu untuk mengutus para nabi dan rasul, apa kamu tidak percaya kepada para nabi dan rasul? Diam, Pak, 1000 bahasa. Gak bisa jawab apa-apa. Ternyata orang ini ateis, Pak. Gak beriman akan adanya Allah. Iya. Subhanallah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, saudaraku seiman, karena Allah Maha Gaib, kenapa Allah tidak memperlihatkan kepada manusia? Karena untuk mengimani sesuatu yang terlihat oleh mata itu mudah, Pak. Bagi Allah mudah kok untuk memperlihatkan dirinya kepada manusia, gampang. Tapi kalau Allah memperlihatkan dirinya kepada manusia, ya, tidak akan terpilah mana orang yang beriman, mana orang yang tidak beriman. Tapi Allah tidak memperlihatkan dirinya untuk menguji siapa yang mau beriman, siapa yang tidak mau beriman. Maka Allah pun mengirim para nabi dan rasul dan menegakkan hujah-hujah akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saudaraku seiman. Makanya kalau nggak ada nabi dan rasul, Pak,
Gimana coba caranya kita mengenal Allah, Pak? Gak bisa. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Sementara Allah memuji orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Alif Lam Mim, itulah Al-Quran, Alkitab, yang tidak ada padanya keraguan. Sebagai hidayah untuk orang yang bertakwa. Siapa dia? Itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ya. Mengimani yang gaib itu, Pak, tidak mudah. Butuh keyakinan. Kalau mengimani sesuatu yang terlihat mata, semua orang beriman. Ya tidak, Pak? Semua orang beriman ada matahari, ya jelas. Orang tiap pagi muncul, tiap hari kelihatan matahari itu, Pak. Semua orang beriman adanya bulan, ya jelas. Tiap tanggal 13, 14, 14 ada bulan purnama terlihat jelas kok. Semua orang beriman, saudaraku seiman akan adanya apa? Planet-planet, bintang-bintang. Jelas karena terlihat oleh mata. Tapi apakah semua orang beriman akan adanya Allah? Enggak semua. Apakah setiap manusia beriman adanya malaikat? Enggak, Pak. Apakah semua orang beriman akan adanya azab kubur? Tidak, Pak. Karena untuk mengimani perkara yang gaib itu, Pak, butuh keyakinan, butuh kecerdasan, butuh berpikir. Makanya Al-Quran menegakkan hujah-hujah akal untuk menetapkan akan adanya pencipta. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini hikmah yang keempat. Bahwa akal itu tidak bisa berdiri sendiri untuk mengetahui yang gaib. Karena perkara-perkara gaib tidak mungkin bisa dicapai oleh apa? Akal. Maka para nabi dan rasul pun diutus oleh Allah mengabarkan akan adanya hari kiamat. Saudaraku seiman. Faedah yang kelima. Hikmah yang kelima. Kenapa Allah mengutus nabi dan rasul? Al-khalqu bihajatin ilal qudwah. Karena manusia itu, Pak, butuh contoh, teladan. Iya. Mimman kammalahumullah bil akhlaqil fadilah. Siapa yang manusia butuh kepada teladan yang seperti apa? Yaitu orang yang diberikan kesempurnaan oleh Allah dalam akhlak. Ya. Wa asamahum minasyubuhati wasyahawatin nazilah. Dan yang dijaga oleh Allah daripada pemikiran-pemikiran yang sesat. Saudaraku seiman, kalau antum menjadikan ustadz sebagai suri tauladan, ya ustadz, Pak, banyak kekurangannya, Pak. Iya. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat, fa innal hayy lam tu'man alaihil fitnah." Siapa yang di antara kalian mengambil suri tauladan, ambil dari yang sudah meninggal dunia. Maksudnya sudah meninggal di atas iman dan Islam. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Yang paling layak untuk kita jadikan suri tauladan siapa? Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak ada cacatnya, Pak. Rasulullah dalam akhlak nggak ada kekurangannya, nggak ada. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Ya. Maka jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Adapun kita ustadz ini, Pak, hanya menyampaikan saja begini loh akhlak Rasul.
begini loh ibadah Rasul, beginilah akidah Rasul. Kamu ikut Rasul, nggak usah kamu jadikan kita ini sebagai uswah. Uswah kamu tuh Rasul. Kalau saya pribadi banyak kekurangan, ya, banyak kesalahan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini saudaraku seiman, para rasul hum qudwatul atba. Karena para rasul itu adalah suri tauladan untuk para pengikutnya. Wal uswatul hasanah liman ata'. Itu suri tauladan buat orang yang menaati Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, namun bukan berarti seorang ustadz seenaknya, tidak juga, Pak. Seorang ustadz pun harus mengamalkan apa yang ia sampaikan. Iya. Faedah hikmah yang keenam. Apa hikmah diutus para nabi dan rasul? Ar-Rasul alaihissalam ja'u li islahin nufus wa tazkiyatiha wa tathhiriha. Bahwa para nabi dan rasul di antara hikmah diutusnya oleh Allah adalah untuk mensucikan jiwa dan memperbaiki jiwa. Karena keselamatan kita di hari kiamat tergantung kepada keselamatan hati dan jiwa kita, Pak. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang dengan membawa hati yang selamat. Lihat. Berarti yang selamat di hari kiamat siapa? Orang yang datang membawa hati yang selamat. Selamat dari apa, Pak? Dari syirik, dari pemikiran sesat, dari penyakit-penyakit hati seperti sombong, ujub, ria, ya. Nah, caranya gimana untuk memperbaiki hati? Kita nggak tahu. Maka Allah pun mengutus para nabi dan rasul menjelaskan kepada kita bagaimana caranya memperbaiki hati kita, mensucikan hati kita supaya kita selamat, Pak. Maka dari itu, jangan pernah menganggap remeh pembahasan tentang tazkiyatun nufus, Pak. Tazkiyatun nufus itu, Pak, hakikatnya adalah untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Allah sampai bersumpah 11 kali dalam Al-Quran untuk menetapkan tentang urgensi tazkiyatun nufus. Allah berfirman, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wama banaha wal ardi wama tuhaha wa nafsin wama sawwaha. Berapa tuh? 11. Untuk apa Allah bersumpah 11 kali begitu, Pak? Maka Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori hatinya, jiwanya itu. Apa yang bisa mensucikan hati kita? Tauhid. Ibadah. Apa yang mengotori hati kita? Syirik, maksiat. Nah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ini butuh kepada apa? Nabi dan Rasul yang menjelaskan. Sekarang, Pak, ya, orang berusaha mensucikan hati tapi dengan tidak mengikuti Nabi dan Rasul, Pak. Akhirnya caranya gimana coba, Pak? Macam-macam.
Ada yang bersemedi di gua. Ada nggak kayak gitu? Bersemedi di gua katanya biar mensucikan jiwa. Ada yang bertapa, ya, biar membeningkan hati katanya. Semua itu tidak mungkin mensucikan jiwa Allah. Tidak. Ada yang mencari ketenangan dengan mendengarkan nyanyian dan musik. Saat galau, sedih, didengerin dangdutan. Kira-kira dengan cara itu jiwanya bersih nggak, Pak? Nggak bakalan ya. Kebeningan jiwa, ketenangan jiwa, ketentraman jiwa hanya dengan apa? Dengan melalui wahyu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Karena Allah menciptakan manusia dengan fitrahnya untuk senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan, ketentraman hati manusia itu ketika ia apa? Ya, bermunajat kepada Allah pencipta langit dan bumi. Rabbul Izzati wal Jalal. Ya. Nah ini Pak, apa namanya? Hikmah-hikmah diutusnya para nabi dan rasul. Sadaqus iman rahimani wa rahimakumul jami'an. Kita lanjutkan. Faman yusaddiqhum bila syiqaq faqad wafa bidzalikal mitsaq. Siapa yang membenarkan para nabi dan rasul dan ia tidak menyelisihi nabi dan rasul, berarti dia sudah melaksanakan perjanjian itu. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepada dia petunjuk huda dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya itu, kata Allah. Dan kami akan bakar ia dengan api neraka dan itu seburuk-buruk tempat kembali, Pak. Allah, Pak, dalam Al-Quran mengancam orang yang menyelisih Nabi dan Rasul itu dengan ancaman yang keras, Pak. Allah berfirman juga, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi Rasul untuk ditimpa dua. Nah, Allah ngasih buat orang-orang yang menyelisih Rasul, Allah memberikan dua pilihan. Silahkan. Yang pertama apa? Antusibahum fitnah. Ditimpa fitnah. Apa itu fitnah, Pak? Imam Ahmad menafsirkan. Apa maksudnya fitnah itu? Atadruna mal fitnah? Tahukah kalian apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad, hiya syirk awil kufur. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan atau kekafiran. Ya. Hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah. Atau yang kedua apa? Ditimpa azab yang pedih. Pilih yang mana, Pak? Nggak mau dua-duanya. Kalau nggak mau dua-duanya berarti jalan kita cuma satu, Pak. Apa dong? Taati Rasul. Ikuti Rasul, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi untuk mengikuti Rasul ini berat masalahnya, Pak. Beratnya kenapa? Karena banyak perintah-perintah Rasul, titah-titah Allah dan Rasulnya nggak sesuai dengan hawa nafsu, gitu. Ya kan? Ya. Banyak nggak orang yang sholatnya malas-malasan, Pak? Jangan malas-malasan, nggak sholat pun banyak. Kenapa sih disuruh sholat nggak mau?
Itu masalahnya, Pak. Untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, Pak, butuh kekuatan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya ketika antum diberikan oleh Allah hidayah untuk mengikuti Rasul, wallah itu pemberian Allah yang tak terhingga itu, Pak. Syukuri itu, Pak, pertahankan itu sampai mati. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak orang-orang yang lebih mengikuti keinginan dan pendapatnya sendiri. Nggak mau ngikutin Rasul sama sekali, tidak mau. Dia mau ikuti Rasul kalau sesuai dengan keinginannya, baru dia ikuti. Kalau nggak sesuai, nggak mau. Ya akhal Islam, saudaraku seiman. Wallahi ya akhi, ya, menaati Rasul itu kebahagiaan, Pak. Memang kelihatannya berat, padahal itu hakikatnya keberuntungan dan kebahagiaan kita, Pak. Antum sholat duhur paling berapa menit? Sholat asar berapa menit? Tapi keuntungannya luar biasa, Pak. Sholat subuh paling lama 15 menit lah. Sholat duhur berapa menit? 10 menit lah. Tapi keuntungannya buat kita luar biasa. Allah berikan kepada kita cahaya, Allah berikan kepada kita kekuatan untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Coba pikirkan akal Islam keuntungan itu dengan akal-akal kita. Jangan dengan perasaan dan hawa nafsu kita, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Supaya kita tidak tersesat, saudaraku. Kita lanjutkan. Wadzaka najin min adzabin nar. Wadzakal warith uqbad dar. Maka siapa yang membenarkan para nabi dan rasul, dialah yang selamat dari azab api neraka. Dan dialah yang akan mewarisi surga yang kekal. Subhanallah. Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Apa kata para sahabat? Faman ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau, hai Rasulullah? Ada orang yang enggak mau. Apa kata Rasulullah, Pak? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang menaatiku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang memaksiatiku, maka sungguh ia telah tidak mau masuk surga. Jadi kalau kita pengen masuk surga, caranya gimana, Pak? Taati Rasul. Untuk bisa menaati Rasul, caranya gimana, Pak? Pelajari, Mas. Belajar. Makanya kita disuruh belajar Al-Quran, belajar hadis. Belajar, Pak. Iya. Kita lanjutkan. Waman bihim wabil kitabi kadzdzaba walazamal i'rada anhu wal iba fadzaka naqidun kilal ahdaini mustawjibun lil khizyi fid daraini. Dan siapa yang mendustakan Al-Quran dan hadis dan ia terus-menerus berpaling, gak mau sama sekali untuk mengikuti Al-Quran dan hadis dan enggan, maka dia sudah membatalkan perjanjian tersebut dan ia pasti diberikan kehinaan di dunia dan akhirat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya akhal Islam, ya, kewajiban kita, saudaraku, adalah yang pertama, ya, untuk senantiasa menggunakan sebagian waktu kita, kalau kita tidak bisa seluruhnya, untuk menuntut ilmu. Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu, akhi.
Wallahi, majelis ilmu itu keselamatan kita di dunia dan akhirat. Majelis yang dipelajari Al-Quran, dipelajari hadis, sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Wallahi, itu majelis yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai taman-taman surga. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Apa itu taman-taman surga? Ya, kata beliau, hilakul ilm. Itu majelis-majelis ilmu. Ya. Itu warisan Rasul. Semangat kita menuntut ilmu harus lebih, Pak, dari mencari harta, Pak. Naam, kita butuh harta, sahih. Tapi kebutuhan kita kepada ilmu lebih daripada kebutuhan kita kepada apa? Harta, Pak. Bagaimana kita bisa memanage harta kita supaya bisa memasukkan ke surga kalau kita tidak menuntut ilmu? Abadan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Kita masuk faslun. Fin kisamit tauhidi ila naw'ain. Buat tauhid terbagi menjadi dua macam. Sini beliau akan mulai membahas tentang tauhid. Ya. Wa bayanin naw'il awal, dan penjelasan tentang macam yang pertama. Dari macam tauhid, yaitu tauhidul ma'rifati wal isbat. Ini ada musik di mana ya? Biasanya nggak ada ya. Iya. Beliau berkata, kita masuk poin 24. Awwalu wajibin 'alal abdi ma'rifatur rahmani bit tauhidi. Kewajiban yang pertama atas hamba itu mengenal Allah dengan mentauhidkannya. Jadi kewajiban setiap manusia, Bapak sekalian, adalah mengenal Allah, yaitu dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan sedikit membahas apa itu tauhid. Tauhid secara bahasa dari kata wahada, yuwahhidu tauhidan. Artinya ja'alahu wahidan. Tauhid artinya secara bahasa menjadikannya satu. Ya. Adapun secara istilah, tauhid artinya ya, bi an naj'alallaha ahadan fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Itu mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, serta nama dan sifatnya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mana bukti bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan? Dalam Al-Quran Allah menetapkan bukti akal, Pak, dan bukti yang sangat banyak dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Allah ahad. Ya. Apa itu ahad? Apa bedanya ahad dengan wahid? Kalau wahid itu ada isnen, ada salasah. Kalau ahad artinya satu-satunya, Pak. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Satu-satunya. Artinya satu-satunya pencipta langit dan bumi. Satu-satunya yang memberikan rezeki.
satu-satunya yang mengatur alam semesta, satu-satunya tempat berdoa, satu-satunya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, dan seterusnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian Pak, dalam Al-Quran Allah pun menegakkan hujah akal. Ya. Di mana Allah berfirman dalam surat Al-Quran itu, dalam surat Al-Anbiya 22, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Kalaulah di langit dan bumi ini ada beberapa Tuhan, pasti langit dan bumi ini akan rusak. Ya. Maha suci Allah pemilik arsy dari apa yang mereka sifatkan. Lihat, Allah mengajak akal kita berpikir, Pak. Apa kata Allah? Kalaulah di alam semesta ini ada banyak Tuhan, pasti akan rusak alam semesta ini, Pak. Saya mau tanya, Pak. Setiap Tuhan punya kehendak tidak kalau misalnya ada banyak? Hah? Punya kehendak. Kalau yang satu berkehendak begini, yang satu berbeda, gimana Pak? Rusak. Ya. Di satu negara ada dua pemimpin, ada dua presiden, kacau Pak. Di satu negara ada dua apa? Presiden, kacau. Ya. Fitrah manusia menunjukkan kepada itu, Pak. Di satu negara harus ada satu pemimpin. Karena kalau ada dua pemimpin, tiga pemimpin, kacau sudah. Yang satu pengennya begini, yang satu begini, berantem. Bagaimana ini alam semesta yang begitu besar, kalau ternyata Tuhannya banyak. Dan yang namanya Tuhan itu kan superpower, Pak. Ya Pak? Kira-kira kalau misalnya Tuhan-Tuhannya berantem gimana? Rusak semua Pak. Hancur. Maka Allah mengajak kita berpikir dalam ayat surat Al-Anbiya ini. Kalau laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalaulah di langit dan di bumi, di alam semesta ini ada banyak Tuhan selain Allah, akan rusak alam semesta ini. Maha suci Allah. Rabbil arsy amma yasifun. Tapi ketika kita melihat Pak, alam semesta begitu seimbangnya. Matahari berjalan beredarannya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Semua itu akhi menunjukkan bahwa penciptanya satu. Manusia dengan berbagai macam bangsa-bangsanya. Ada bangsa Indonesia, ya. Ada bangsa Asia, Eropa, Arab, Afrika. Wajahnya orang Arab beda dengan wajah orang Indonesia, sama nggak? Beda Pak, cuman kan sama. Matanya ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Giginya pun sama, susunannya pun sama. Tinggal di dunia yang sama, minum dari air yang sama. Bukankah itu menunjukkan bahwa Tuhannya sama? Gak mungkin berbeda-beda, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Itu semua Pak, hujah-hujah akal yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Tuhan itu satu. Dialah Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an.
Nah ini, akhi. Ya. Jadi kata beliau, kewajiban pertama atas setiap hamba apa? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Kata beliau di poin 25, idh huwa min kullil awamir a'dham wa huwa naw'ani ayaman yafham. Karena tauhid itu perintah Allah yang paling besar. Perintah Allah yang paling besar, tauhid. Sebagaimana larangan Allah yang paling agung, itu dilarang dari kesyirikan. Karena akhi, tauhid itu sumber kebaikan. Sebagaimana syirik itu sumber keburukan. Tidak mungkin muncul jiwa taslim sami'na wa ata'na kecuali dengan tauhid. Makanya kenapa para nabi dan rasul yang pertama kali mereka dakwahkan apa? Tauhid. Karena dengan tauhid muncul keimanan. Ketika orang sudah muncul di hatinya cinta kepada Allah, takut kepada Allah, disitulah kekuatan dia untuk menaati Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Aisyah, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Adalah ayat-ayat yang pertama kali turun tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun itu jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kalaulah yang pertama kali turun itu jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan apa? Pencurian. Kenapa? Karena tauhidnya belum ada. Belum ada rasa takut kepada Allah dan azabnya. Belum ada rasa cinta kepada Allah dan mengharapkan surganya. Belum ada. Makanya para nabi dan Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah, kaum musyrikin Mekah itu mereka berbuat syirik. Mereka juga doyan berzina. Mereka doyan makan riba. Mereka suka membunuh, suka main judi, suka minum arak. Ya tidak? Nah, mereka pun juga mengubah-ubah agama Nabi Ibrahim. Tapi apakah Rasulullah SAW ketika diutus ke Mekah yang pertama kali didakwahkan jangan berzina? Apakah yang pertama kali Rasulullah katakan kepada kaum musyrikin jangan mencuri? Tidak. Ternyata yang Rasulullah pertama kali dakwakan apa? Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Itu dulu. Kenapa? Karena itu adalah pokoknya, sumbernya, dasarnya. Makanya akhi, salah besar Pak. Kalau kita berdakwah tidak pernah membahas tauhid itu salah besar Pak. Kalau ada seorang ustadz dakwahnya hanya sebatas bahas fikih, nggak pernah membahas tentang masalah tauhid. Ya akhi, kita katakan apa dia tidak paham bahwa para nabi dan rasul dulu memfokuskan dulu masalah tauhid? Bukan berarti tidak dibahas fikih, naam dibahas. Tapi ingat fikih jauh fikih tentang tauhid jauh lebih besar, lebih agung saudaraku seiman. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian beliau berkata, wa huwa naw'an ayyaman yafham. Dan tauhid itu ada dua macam. Akhi, ya. Mungkin antum bertanya, Ustadz, bukannya tauhid itu ada 3 macam? Kok di sini disebutkan 2 macam? Kita katakan ini hanya perbedaan ungkapan, tapi hakikatnya sama.
Di sini beliau membagi tauhid menjadi dua macam. Yang pertama, tauhidul ilmi al-khabari al-i'tiqadi, yaitu tauhid yang berhubungan dengan pengabaran, ya, dan keyakinan. Ini yang pertama. Nah, yang pertama ini, Pak, mengandung dua. Yang pertama yaitu mengabarkan tentang rububiyah Allah, dan yang kedua yaitu tentang nama dan sifat Allah. Wathani, yang kedua, tauhid at-talabi al-qasdi al-iradi, yaitu mentauhidkan Allah yang berbentuk permintaan. Apa itu? Yaitu tauhid uluhiyah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi sebetulnya tidak bertabrakan, Pak. Ya, antara ulama yang membagi tauhid menjadi dua dengan ulama yang membagi tauhid menjadi apa? Tiga. Nah, sekarang saya mau tanya sama antum, Pak. Mana dalilnya dari Al-Quran dan hadis bahwa tauhid terbagi menjadi dua atau tiga? Ada? Ada tidak? Ayat Al-Quran yang mengatakan tauhid terbagi menjadi dua. Ada? Ada tidak hadis yang mengatakan tauhid terbagi menjadi tiga? Ada? Terus dari mana para ulama membagi tauhid menjadi dua atau tiga? Jawabannya, Pak, dari istiqra, penelitian. Iya. Kalau antum pernah belajar ilmu usul fikih, ketika membahas tentang macam-macam adillah, macam-macam dalil. Dalam ilmu usul fikih itu ternyata, Pak, macam-macam dalil itu banyak loh, Pak. Ada dalil yang disepakati oleh para ulama, ada lagi dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau yang disepakati Al-Quran, hadis, dan ijma. Qiyas atas pendapat yang rajih itu hujjah, dalil. Ternyata masih ada banyak macam-macam dalil yang lain, di antaranya istiqra, yaitu penelitian terhadap dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Dan istiqra ini sangat dibutuhkan pada setiap ilmu. Setiap ilmu butuh istiqra. Butuh apa itu? Istiqra. Apa itu istiqra bahasa Indonesianya? Penelitian. Iya tidak? Iya. Apalagi ilmu-ilmu dunia. Ilmu-ilmu dunia sangat butuh penelitian, tidak, Pak? Sahih. Demikian pula ilmu agama butuh penelitian terhadap dalil. Para ulama meneliti semua dalil-dalil tentang tauhid tidak lepas dari tiga macam itu. Contoh, Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah menunjukkan kepada tauhid apa? Alhamdulillah menunjukkan kepada tauhid apa? Uluhiyah. Karena memurnikan pujian untuk Allah. Rabbil Alamin menunjukkan kepada tauhid apa? Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim menunjukkan kepada tauhid apa? Asma wa sifat. Malik Yaumiddin menunjukkan kepada tauhid apa? Rububiyah dan asma wa sifat. Karena Malik itu artinya pemilik, raja. Menunjukkan kepada apa? Rububiyah dan asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menunjukkan kepada tauhid apa? Uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim. Menunjukkan kepada tauhid apa? Uluhiyah. Karena kita sedang minta. Dan doa itu ibadah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di zaman ini, Pak, ada orang yang menolak pembagian tauhid ini, Pak. Saya pernah lihat di YouTube itu, Pak.
orang yang dianggap Habib lah. Dia bilang katanya pembagian tauhid menjadi 3 itu bid'ah. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Maka kita jawab, ketahuilah saudaraku, dalil tauhid terbagi menjadi 3 itu adalah dalil istiqra. Ya. Sekarang saya mau tanya sama antum. Hukum Islam ada berapa? Ada 5. Apa saja? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. 5. Pertanyaan saya, ada nggak dalil dari Al-Quran dan hadis yang menyebutkan hukum Islam ada 5? Ada? Nggak ada. Dari mana para ulama mengatakan bahwa hukum Islam ada 5? Dari istiqra, penelitian, Pak. Dengan mengumpulkan semua dalil tentang hukum, ternyata tidak lepas dari 5. 5 wajib, atau sunnah, atau mubah, atau makruh, atau haram. Maka kita katakan, apakah Anda berani mengatakan bahwa pembagian hukum menjadi 5 itu bid'ah? Tidak ada satupun ulama mengatakan itu bid'ah, Pak. Padahal, ya, dalilnya dalil istiqra, sama dengan pembagian tauhid menjadi apa? 3. Ada enggak dalilnya yang mengatakan salat terbagi 2, salat wajib dan salat sunnah? Ada? Enggak ada. Dari mana para ulama membagi salat wajib, salat sunnah? Istiqra. Ada tidak dalilnya bahwa wajib itu ada 2, fardu kifayah dan fardu ain? Enggak ada. Dari mana para ulama mengatakan membagi ada fardu ain dan fardu kifayah? Istiqra. Ya. Kalau antum belajar ilmu nahu, ya, kalam terbagi menjadi 3. Fiil, isim, dan huruf. Dari mana mereka membagi? Dari istiqra. Itu namanya Pak istiqra. Dan istiqra itu termasuk dalil. Walaupun dalam ilmu usul fikih, istiqra ada 2 macam. Ada istiqra yang tam, yang sempurna. Dan ada istiqra yang naqis, yang kurang. Yang dijadikan hujah oleh para ulama itu yang pertama, yaitu istiqra yang tam, yang sempurna. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, jadi tauhid terbagi menjadi 3 itu berdasarkan dalil apa? Istiqra, penelitian. Ya. Allahu a'lam, saya kira cukup dulu sampai di sini, Pak. Kita buka tanya jawab karena banyak ini pertanyaan. Bagaimana caranya menghilangkan rasa benci terhadap orang yang selalu menguji keimanan kita? Maksudnya menguji keimanan itu apa ya? Soalnya Allah pun akan selalu menguji keimanan kita. Terus kita benci sama Allah yang nggak boleh. Ya. Maksudnya apa sih? Ya, orang yang selalu menguji keimanan kita itu maksudnya apa? Kalau maksudnya selalu menyakiti kita, bikin kita sakit hati terus, boleh nggak kita benci? Nggak masalah. Itu fitrah. Kalau ada orang yang selalu menyakiti hati kita, ya, padahal kita sudah ingatkan nggak boleh seperti itu, tetap saja menyakiti hati kita, berarti ini orang fasik. Karena menyakiti hati seorang mukmin itu termasuk dosa besar, Pak. Nggak boleh, saudaraku seiman. Allah berfirman, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ya sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang
mengejek. Wala nisa'um min nisa'in, dan janganlah wanita mengejek wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Tuh lihat. Ya. Jadi kalau misalnya antum benci sama orang yang selalu menyakiti hati, ya itu sudah lumrah. Sulit untuk kita hilangkan, sahih. Cuman kan Pak, yang harus kita manage adalah sikap kita. Ketika ada orang yang menyakiti hati kita terus, yang harus kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki sikap kita sama dia itu. Bagaimana kita bersikap itu yang kita pikirkan. Kalau dia misalnya ngejek terus kita, ngejek nyakitin hati, kira-kira manfaat nggak kalau saya balas dia? Kita lihat, kalau kita balas dengan yang sama, membuat dia diam dan tidak menyakiti hati lagi, silakan lakukan. Ya. Tapi kalau kita balas, dia malah tambah menjadi-jadi, mendingan jangan. Diam saja. Toh, kalau kita disakiti hati kita nggak berdosa, Pak. Dia yang dosa, kita yang dapat pahala. Iya. Alhamdulillah, saya diamanahkan membimbing anak-anak autis. Untuk beribadah saya hanya bisa memberi contoh saja, Ustadz. Sholat, puasa, membaca Iqra. Apakah dengan mencontohkan saja sudah tepat? Ya. Kalau anak-anak autis ini, kalau kamu ceramahin kira-kira paham nggak? Kalau nggak paham berarti kan yang lebih baik apa? Dikasih contoh. Makanya kan kata para ulama, di antara tata cara ta'lim itu adalah dengan memberikan contoh. Ya. Apakah azab kubur sama dengan azab neraka? Azab kubur itu adanya di kuburan, di alam barzakh, sebelum alam akhirat. Sedangkan azab neraka adanya di mana? Di alam akhirat. Ya. Bagaimana hakikatnya hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas wajib kita imani akan adanya azab kubur dan azab api neraka. Setelah berumah tangga dan memiliki anak, bekerja sepertinya lelah sekali untuk bangun malam, untuk qiyamul lail. Mohon nasihatnya. Ibu, mendidik anak itu kewajiban. Sholat malam itu sunnah. Ya. Ibu mengeluh lelah setelah punya anak. Karena harus ngurus anak, ngurus rumah tangga dan yang lainnya. Wallahi ibu, yang ibu lakukan itu ibadah yang agung itu, Bu. Jangan ibu kira bahwa itu pahalanya lebih kecil daripada sholat malam. Salah itu. Justru ibu mengurus anak itu kewajiban. Dan pahalanya besar, Masya Allah. Dan akan menjadi pahala jariah buat ibu. Ya. Nah ini saudaraku seiman. Jadi ibu mencuci pakaian suami, pahala buat ibu, sedekah. Ibu memasak buat suami, pahala buat ibu. Iya. Ayah saya meninggal saat belum kenal sunnah, Ustadz. Beliau suka mengajarkan saya main gitar. Apakah bisa jadi dosa jariah ya Ustadz beliau? Bila saya main musik. Alhamdulillah antum sudah ngaji. Tinggalkan musik, jangan lagi main-main musik. Dan doakan ayahmu supaya Allah ampuni dia. Karena bisa jadi waktu itu ayah kamu tidak tahu. Belum ada yang ngasih tahu kepada ayahmu tentang hukum apa?
musik. Dan sekarang kamu alhamdulillah sudah tahu. Bersyukurlah kepada Allah. Iya. Bagaimana jika ada seseorang yang masih single, jomblo lah gitu ya, tapi dia selalu berkomunikasi dengan orang yang sudah punya pasangan. Tapi kan emang ya Pak Ustadz, kalau laki-laki itu boleh punya lebih dari satu istri. Tapi apakah tidak dosa jika cara pendekatannya seperti mengirim pesan kepada orang yang bukan mahramnya Ustadz? Mungkin maksudnya ini istrinya ngadu ini ya, ada perempuan yang chattingan sama suami gitu ya, suaminya. Bilang aja ke suami, Mas, kalau memang Mas tidak cukup dengan saya, silakan nikah lagi, Mas. Ada nggak kayak gini ya? Ini kayaknya cuma berhayal kayaknya, Mas. Ya. Artinya ya, ini yang kalau ibu bisa seperti itu hebat gitu. Untuk menyelamatkan suami dari zina. Ya. Atau yang kedua, ajak suami ngaji, duduk di majelis taklim. Ya. Perdengarkan kajian-kajian tentang haramnya chattingan antara ikhwan akhwat yang bukan mahram. Sampaikan bahwa itu dosa, nggak boleh. Bawakan hadis-hadisnya. Atau misalnya ibu beli buku, ya, yang di situ disebutkan tentang hadis tidak boleh laki-laki yang bukan mahram dengan wanita berbincang-bincang apa berdua-duaan kecuali bersama mahramnya. Berikan hadisnya kepada suami. Iya. Nah ini memang ngeri Pak di zaman sekarang itu. Banyak ya yang mengadu ke saya. Ada seorang istri mengadu curhat, Ustadz, saya punya suami main Facebookan sampai jam 3 malam, Ustadz. Ngeri. Tanyain dong Bu, kenapa main Facebookan sampai jam 3 malam? Katanya buat dakwah Ustadz. Widih, buat dakwah jam 3 malam. Kayaknya Ustadz Firanda aja nggak sampai begitu. Ya, subhanallah. Ini sudah keterlaluan, Pak. Ada lagi malah suaminya yang ngadu ke saya, Ustadz. Setahun ini istri saya berubah, Ustadz, sikapnya ke saya. Bahkan sekarang sudah minta cerai, Ustadz. Saya tanya kepada dia, Pak, semenjak kapan Bapak ngasih istri Bapak HP? Setahun yang lalu. Nah, itu dia sebabnya. Periksa HP istri Bapak, saya yakin ada sesuatu itu. Benar Pak, rupanya si istrinya chattingan sama ikhwan. Sampai akhirnya si istrinya minta cerai sama suaminya, mau cerai sudah. Terkena ya rayuan ikhwan buaya Pak. Ya. Allah musta'an. Inilah Pak memang mengerikan Pak HP itu, ngeri sekali Pak. Dan jangan pernah bermudah-mudahan Pak yang namanya berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Jangan bermudah-mudahan. Terutama buat antum para laki-laki. Rasulullah bersabda apa? Ma taraktu ba'di fitnatan hi adhar ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berat untuk laki-laki dari wanita. Fitnah yang paling berat buat laki-laki kata Rasulullah apa? Wanita. Jangan pernah merasa aman antum. Insya Allah Ustadz, saya nggak bakal tergoda. Iman saya kuat. Gak mungkin. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan begitu. Ya.
Karena laki-laki, Pak, sehebat apapun di depan wanita itu begini, Pak. Rasul yang bilang begitu. Apa kata Rasulullah? Ma ra'aitu naqisati aqlin wa din adhab lilubi rajulil hazim min ihdakun. Belum pernah aku melihat orang yang kurang agama dan akal tapi bisa menghilangkan akal seorang laki-laki yang hebat dan kuat dari wanita. Iya, sahih. Iya. Bagaimana jika setiap kajian kita selalu mengawalinya dengan membaca Al-Quran? Kalau maksudnya membaca Al-Quran ada tilawah gitu, maka Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah membiasakan begitu. Tidak pernah kita mendengar Rasulullah SAW sebelum kajian menyuruh sahabat, ayo baca Quran. Iya. Yang ada Rasulullah SAW kalau khutbah itu membacakan beberapa ayat. Seperti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian pula surat An-Nisa. Ya ayyuhan nas u'budu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Demikian pula di akhir surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kalau itu enggak masalah. Kenapa? Karena Nabi memang melakukannya, saudaraku seiman. Ya. Adapun setiap kajian disuruh ada orang baca Quran, tilawah, ini mana dalilnya gitu loh, Pak. Karena kan yang namanya ibadah itu kan harus nunggu apa? Dalil. Ada dalil kita lakukan, enggak ada dalil jangan. Kalau ada yang berkata, tapi kan baca Quran bagus Ustaz. Betul, baca Quran bagus. Tapi kalau itu tempatnya pada waktu itu, setiap mau pengajian baca Quran, mau pengajian baca Quran. Mana ada contohnya itu. Kalau itu baik, tentu yang pertama kali melakukan siapa? Rasulullah dan para sahabat. Pasti itu, saudaraku seiman. Ayah saya meninggal saat belum mengenal sunnah. Udah ini mah. Alhamdulillah, sudah semua. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.